I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Nemo yang melihat keberadaan dari Carrion itu pun berkata, jadi tamu yang dimaksudkan selama ini adalah Raja Iblis Carrion. Carrion yang mendengar itu pun kemudian tersenyum sambil berkata, apakah kau mengenali diriku? Frey pun kemudian jelasin, itu benar, seperti dugaanmu, dia adalah Raja Iblis Carrion. Mendengar itu, Nemo pun jadi penasaran, kenapa Raja Iblis Carrion ada di Fulbrosia? Bukankah pernyataan perang dari Nona Milim dan Raja Iblis Carrion telah berlangsung? Frey pun saat itu jelasin bahwa dirinya akan membicarakan itu nanti. Dan sebelum itu, Frey meminta penjelasan pengintaian Nemo di Tempest. Nemo pun kemudian jelasin, Tempest adalah tempat yang sangat luar biasa. Kotanya sangat bersih dan terawat dengan sangat baik. Ada banyak monster yang tinggal di sana, dan mereka semua tidak peduli dengan makhluk kuat atau lemah. Tapi semua penduduk yang ada di sana punya nama. Mendengar itu, Raja Iblis Frey pun sangat terkejut. Karena jika monster memiliki nama, itu udah pasti sangat mengerikan. Nemo pun kembali melanjutkan perkataannya. Banyak hal yang tidak diketahui ada di sana. Makanan yang ada di sana pun sangat enak. Bahkan pemandian air panas sangat luar biasa yang membuat tubuh yang capek bisa langsung nyaman seketika. Nemo pun terus membicarakan tentang tidurnya di sana. Ini membuat Frey pun menjadi kesal. Namun kemudian Nemo juga jelasin kalau Nemo nggak sengaja bekerja di toko tekstil milik Tsunasama. Dia adalah salah satu eksekutif Tempest. Aslinya Nemo nggak mau bekerja di sana, tapi pada akhirnya Nemo pun bertahan kerja di sana. Mendengar itu, Raja Iblis Frey pun sangat terkejut dan berkata di dalam hati, apa? Dia bekerja di tempat salah satu eksekutif. Apakah si tukang tidur ini memang menyelesaikan misinya dengan baik? Gak lama, Carrion juga ikut berkata bahwa Albis juga tertarik dengan tekstil di sana. Namun dirinya lebih tertarik dengan sake buatan kota Tempest. Frey pun kemudian berkata bahwa dirinya itu tertarik dengan bengkel tekstil. Mereka ingin membawa beberapa pengrajin ke sini. Mendengar itu, Carrion pun berkata, apakah dirimu nggak salah bilang? Jangan bilang kau ingin menculik mereka. Frey pun jelasin bahwa dirinya ingin bernegosiasi dengan baik dan membawa mereka hidup di sini. Namun Nemo berkata, untuk membawa mereka ke sini jika tidak lewat jalur Tuan Rimuru akan sangat sulit karena semuanya sangat setia pada Tuan Rimuru. Mendengar itu, Frey pun langsung bertanya, bukankah Rimuru adalah seekor slime? Nemo pun jelasin bahwa Rimuru adalah tempat yang sangat cocok untuk tidur. Tapi ketika Nemo mulai menjelaskan dengan serius, Nemo pun berkata, dia adalah sosok yang sangat menakutkan. Aku bahkan gak mampu mengukur batasan dari kekuatannya. Mendengar itu, Frey pun sangat terkejut. Carrion pun kemudian berkata, itu memang benar. Rimuru adalah tipe yang tidak dikenal takut pada siapapun, sampai orang-orang mengira kalau dirinya itu masih muda. Namun Frey kemudian berkata, jika Nemo tidak bisa mendeteksi kekuatan dari Rimuru,
dia pasti sangat mengerikan. Itu karena pendeteksi dari Nemu adalah yang terbaik di sini. Nemu pun kembali melanjutkan perkataannya bahwa Tuan Rimuru berkata dirinya akan menjadi Raja Iblis. Dan saat ini dia pasti telah berevolusi. Tapi meskipun dirinya sangat menakutkan, Tuan Rimuru sangat baik hati. Dia bahkan memperlakukan semuanya secara sama. Bahkan di Tempest tempat banyak orang berkumpul, semuanya bisa hidup dengan sangat damai. By the way, aku juga bertemu dengan Vos dari tempat Tuan Carrion dan bertemu dengan Stella dari tempatnya Nona Milim. Saat aku bersama mereka berdua, selalu saja ada masalah yang timbul yang membuat aku bahkan gak bisa tidur dengan tenang. Tapi ketika bersama mereka, rasanya sangat menyenangkan. Frey yang mendengar Nemu udah punya teman pun jadi tersenyum bahagia. Namun gak lama, Carrion pun berkata, "Kau sepertinya telah banyak membantu Vos. Ku ucapkan terima kasih padamu." Nemu pun berkata dirinya tidak membantu Vos, tetapi Voslah yang banyak membantu dirinya. Vos yang ada di sana pun mulai membantu orang lain, tidak peduli itu monster ataupun manusia. Dan menurutku itu sangat luar biasa. Carrion yang mendengar itu pun senang dengan perkembangan bawahannya. Carrion pun berkata, "Kurasa adalah pilihan yang tepat dengan menyuruhnya ke sana sebelumnya." Namun gak lama Frey pun juga berkata kalau Nemu juga telah berkembang. Nemu yang dulunya tidak tertarik dengan hal-hal lain selain tidur, bahkan sampai repot-repot datang ke sini tanpa istirahat. Itulah yang terjadi sebenarnya jika kau melakukan untuk seseorang. Dan setelah mendengar hal itu, Nemu pun berkata, entah kenapa, setelah mendengar bahwa Nona Milim akan menyatakan perang dengan Yurazania, Vos dan Stella menjadi canggung. Rasanya sangat tidak nyaman. Frey pun kemudian tersenyum dan berkata, "Itu karena kau khawatir pada mereka. Itu karena kau telah memiliki teman." Mendengar itu, Carrion pun berkata, "Itu sangat menarik jika kita punya teman dari wilayah lain. Bahkan aku juga tertarik dengan beberapa orang yang ada di Tempest." Mendengar itu, Raja Iblis Frey pun berkata, "Aku nggak menyangka kau mengatakan hal itu. Padahal kurasa Raja Iblis hanya berpura-pura akrab di depan satu sama lain sambil memanfaatkan lawan mereka dan saling mengawasi wilayah satu sama lain." Carrion pun kemudian berkata, "Aku tidak bisa menyangkal hal itu. Tapi aku rasa tidak apa-apa mempunyai pertemanan yang melampaui hal itu tadi." Dan sekarang pertanyaan intinya, kenapa kau begitu keras menyelamatkan diriku? Milim juga begitu. Dia sampai menunjukkan akting yang buruk dan menyelamatkanku. Apa maksudnya semua itu? Frey pun menjawab kalau itu cuma untuk menipu Clement. Carrion pun berkata, "Berhentilah berpura-pura. Aku nggak percaya dengan perkataan itu. Kalau aku terbunuh, kau bahkan bisa mendapat wilayah Yurazania. Jika kau benar-benar mengincar wilayahku, maka seharusnya kau bisa membuat rencana yang lebih bagus, bukan? Aku bahkan tahu jika kau yang menipu Raja Iblis Milim, itu semua akan dengan mudah terjadi." Frey yang mendengar kalau dirinya yang berpura-pura tidak peduli ketahuan pun berkata, "Sebenarnya aku tidak membencimu sampai segitunya. Dan aku tidak berpikir untuk membunuhmu, apalagi mengambil wilayahmu." Carrion yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, "Aku juga tidak membencimu." Namun gak lama, Vos malah tertidur di sana. Melihat itu, Frey dan Carrion pun sangat terkejut. Carrion bahkan berkata, "Anak ini memang sangat hebat. Bahkan 3 Beastcatter nggak berani tidur di depanku." Namun tiba-tiba, Nemu pun langsung bangun dan bilang kalau dirinya nggak tidur. Frey pun kemudian jelasin,
Sekarang waktunya aku memberitahumu kenapa Milim menyatakan perang pada Yurazania. Jika kau mendengar percakapan tadi, kau harusnya sudah tahu sedikit. Carrion pun melanjutkan perkataan dari Frey dengan berkata, aku juga tidak terlalu mengerti. Tapi intinya mereka melakukan hal ini untuk menipu si Clayman. Frey pun kembali melanjutkan perkataan dari Carrion. Lebih tepatnya, Milim pertama kali datang padaku dan berkata kalau Clayman sedang merencanakan sesuatu. Karena menurutku Clayman juga tidak bisa dipercaya, jadi aku memutuskan untuk membantu Milim. Kemudian untuk melancarkan aksinya dengan Clayman, kami pun memutuskan untuk menipunya. Dan aku meminta Milim untuk berpura-pura dikendalikan oleh Clayman. Pernyataan perang ke Yurazania merupakan salah satu plotnya. Nemo yang mendengar hal itu pun sangat terkejut dan kemudian bertanya, berarti Carrion sama dan Nona Milim tidak bertengkar. Mereka pun jelasin bahwa pertarungan itu hanya pura-pura. Dan gak lama di sini Carrion dan Frey terus berdebat. Nemo yang melihat itu pun sampai keceplosan dan berkata, Nona Frey dan Tuan Carrion juga terlihat sangat akrab. Mendengar itu, raut wajah mereka berdua pun langsung berubah dan pipi mereka pun langsung memerah. Dan keduanya pun juga protes kalau mereka nggak sedekat yang Nemo kira. Nemo udah salah paham di sini. Tetapi Nemo yang mendengar itu malah tersenyum seolah lagi meledek mereka. Dan setelah itu Nemo pun langsung pergi dari sana. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.